Seorang anak laki-laki yang sedang menonton kartun di rumah tiba-tiba kehilangan sinyal TV. Sebuah pesan darurat segera mengganggu layar TV. Sebuah wabah misterius sedang menyebar ke seluruh dunia. Mereka yang terinfeksi semuanya berubah menjadi orang gila yang haus darah dalam hitungan menit atau setelah beberapa hari masa inkubasi. Penyakit ini memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Banyak kota terus dirusak oleh wabah ini. Anak laki-laki itu sedang menonton ketika tiba-tiba terdengar suara dari lantai bawah. Ia mengumpulkan keberanian untuk menuju tangga guna memeriksa. Ternyata itu hanya lelucon dari adik perempuannya. Saat itu, ayahnya menelepon ke rumah karena sedang bertugas di luar. Ia menyuruh istrinya untuk membawa anak-anak ke rumah kerabat di pinggiran kota sebagai tempat perlindungan sementara. Karena kota ini juga mengalami wabah zombie. Melihat jimat keberuntungan yang selalu dibawa ayahnya, yang dibuatnya sendiri, Abigail tersenyum cerah. Saat itu, ibunya juga telah selesai mengemas barang bawaan. Mendengar jeritan sesekali dari luar, ia tidak berani menunda lebih lama lagi. Ia buru-buru menarik kedua anaknya keluar. Ketika hendak masuk ke mobil, ia tiba-tiba didorong jatuh oleh seorang yang terinfeksi. Abigail segera bersembunyi di bawah mobil dan menyaksikan adik laki-lakinya disakiti. Gadis itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri keluar. Tetapi Abigail tidak menyangka bahwa ibunya telah kehilangan kesadaran dan berubah menjadi zombie. Lalu dengan cepat menerjangnya. Pada saat kritis, sebuah tembakan terdengar. Paman ini datang seperti dewa, menyelamatkan nyawa Abigail. Setelah selesai, ia tidak lupa menyuruh Abigail menutup telinga, lalu menembak untuk mengakhiri adiknya yang hampir berubah menjadi zombie. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Peradaban manusia telah runtuh setelah dihancurkan oleh wabah zombie. Kota yang dulu makmur kini hanya tinggal reruntuhan. Abigail kecil telah tumbuh dewasa di bawah bimbingan Paman Chases, pria yang menyelamatkan nyawanya tahun itu. Ia kini menjadi seorang pejuang wanita yang tinggal di hutan. Karena telah hidup di hutan selama bertahun-tahun, Abigail sangat ingin hidup bersama orang lain. Harapan terbesarnya adalah menemukan basis para penyintas. Namun, tempat ideal Chases untuk tinggal adalah sebuah pulau terpencil jauh dari daratan dan manusia. Tanpa sadar, Chases terbangun oleh lonceng alarm di luar pada tengah malam. Ia dengan hati-hati keluar dari tenda untuk memeriksa. Seorang zombie menerjang dari kegelapan. Chases menembak beberapa kali berturut-turut hingga membunuhnya. Melihat ini, keduanya merasa sangat khawatir karena zombie suka hidup berkelompok. Jadi pasti ada banyak dari mereka di sekitar. Sebelum fajar, mereka berkemas dan pergi. Tiba-tiba, kuda mereka meringkik beberapa kali. Chases menyadari bahaya mendekat. Mereka melihat sekeliling dan dari kejauhan terlihat sebuah jeep dikelilingi zombie. Awalnya Chases tidak ingin ikut campur urusan orang lain. Tetapi Abigail dengan tegas menembak. Tanpa pilihan lain, ia harus menghabisi zombie yang tersisa. Kemudian mereka menunggang kuda menuju jeep itu. Tentu saja, mereka tidak melewatkan kesempatan untuk mencari persediaan. Chases mengambil sepatu pria yang sudah mati. Baru saja mengganti sepatunya. Ia mendengar walkie-talkie di mobil berbunyi. Ternyata orang yang baru saja diserang masih memiliki teman. Chases berniat pergi segera. Tetapi kemudian beberapa kendaraan off-road tiba. Sekelompok besar penyintas bersenjata mengelilingi mereka. Seseorang melihat sepatu yang baru diganti Chases dan menganggap mereka adalah perampok kejam. Saat mereka berdebat, seorang wanita hamil keluar dari mobil. Ia meminta teman-temannya untuk mengampuni kelompok Abigail. Saat itu, kuda meringkik lagi. Segera setelah itu, raungan terdengar dari hutan terdekat. Sejumlah besar zombie berlari dari segala arah seperti gelombang. Sudah terlambat untuk kabur. Mereka hanya bisa mengeluarkan senjata dan bertahan untuk melawan. Seorang zombie wanita yang tampaknya masih memiliki kecerdasan berdiri diam, menyaksikan teman-temannya bertarung dengan berani. Para penyintas tidak memiliki perlindungan, sehingga jumlah mereka cepat berkurang. Abigail dengan bijaksana membantu wanita hamil itu masuk ke jeep. Chases bertarung sambil mundur dan membunuh zombie yang rasional itu, lalu menginjak gas dan menerobos kerumunan zombie. Seorang zombie berwajah hitam melihat zombie wanita itu ditembak dan merasa sakit seolah baru saja kehilangan istrinya. Ini adalah alpha dari kelompok zombie. Di sisi lain, Chases mengendarai wanita hamil dan suaminya menjauh dari zombie. Setelah bertanya, ia mengetahui bahwa kelompok mereka awalnya ingin bergabung dengan kamp penyintas bernama The Boat Town. Mendengar ini, Abigail bersemangat. Bukankah ini tempat yang selalu ingin ia tuju? Setelah menentukan arah, Chases memutuskan untuk mengemudi ke sana. Tetapi mobil mogok di tengah jalan. Suami wanita hamil itu keluar dan memperkenalkan diri sebagai David. Ia juga ahli perbaikan mesin. Tetapi karena kekurangan suku cadang, mobil ini jelas tidak bisa diperbaiki. Tanpa pilihan lain, kelompok Chases hanya bisa berjalan kaki. Mereka berjalan di sepanjang jalan dan segera sampai di kota tempat Abigail pernah tinggal. Bangunan-bangunan tinggi di sini masih ada, tetapi tidak lagi memiliki vitalitas seperti dulu. Chases menemukan bangunan luas untuk beristirahat malam itu. Setelah memastikan tidak ada bahaya di sekitar, mereka menyalakan api dan beristirahat. Abigail sangat penasaran tentang kamp yang disebut The Boat Town. Tadi, wanita hamil bernama Megan menggunakan perangkat radio untuk menghubungi mereka. Nama itu sesuai dengan penampilan kota karena terdiri dari perahu-perahu tanpa kontak dengan daratan. Sangat aman. Selain itu, sumber air dan makanan sangat melimpah.
bisa dianggap sebagai tempat suci yang selalu diidamkan para penyintas. Mendengar ini, mata Abigail berbinar. Tetapi Chases tidak tertarik pada tempat ini. Daripada menghabiskan waktu luang untuk mengobrol seperti ini, lebih baik keluar dan memasang lebih banyak perangkat peringatan dan jebakan peledak. Setelah selesai, Chases kembali dan memberitahu semua orang rencana masa depan. Ia akan mengawal Megan dan suaminya sebentar lagi. Lalu mereka akan berpisah karena tujuan mereka berlawanan dengan pelabuhan. Abigail dengan canggung berlari keluar untuk berdebat dengan Chases. Mengapa tidak pergi ke Boat Town bersama mereka? Chases adalah orang yang sangat cerdas. Semakin banyak orang, semakin berbahaya. Tetapi Abigail tidak memahami betapa berbahayanya hati manusia. Setelah berdebat dengan Chases, ia berlari ke lantai atas untuk berjaga sendirian. Namun, mereka tidak tahu bahwa Alpha telah mengikuti aroma ke mobil yang mereka tinggalkan di jalan. Tampaknya pemimpin kelompok zombie ini bertekad untuk melawan Chases. Pagi berikutnya, saat Abigail melihat foto-foto masa kecilnya, tiba-tiba semak-semak di lantai bawah berderit. Ia menyadari zombie telah masuk dan turun untuk memperingatkan semua orang. Akibatnya, ia bertemu zombie di jalan. Beruntung, ia bereaksi cepat dan berhasil melepaskannya. Namun, saat berlari, Abigail kehilangan keseimbangan. Tepat pada saat ini, Chases muncul dan menyelamatkannya dari bahaya sekali lagi. Tak lama kemudian, Alpha memimpin rekan-rekannya ke sini. Sayangnya, mereka jatuh ke dalam jebakan yang telah dipasang Chases sebelumnya. Mendengar ledakan, Chases sedikit khawatir karena ia tahu ia telah menjadi target mereka. Saat itu, Abigail tiba-tiba ingat bahwa tidak jauh dari sana ada bandara sipil. Ayahnya dulu sering membawanya ke sana untuk bermain saat kecil. Mungkin masih ada pesawat di sana sehingga semua orang tidak perlu berjalan setiap hari. Chases berpikir peluang ada pesawat sangat kecil, tetapi ia tidak bisa menolak kegigihan Abigail. Jadi ia setuju untuk memeriksanya. Setelah berjalan sebentar, bandara sipil yang disebutkan Abigail muncul di depan semua orang. Namun, semua orang segera kecewa karena tempat ini kosong. Tidak ada pesawat, tetapi Abigail tidak menyerah. Ia ingat ayahnya membeli ruang parkir pesawat khusus yang kini menjadi tanah kosong. Setelah menggunakan cara lama untuk membuka pintu, pesawat kecil ayahnya memang masih ada di sana. Abigail sangat bangga. Akhirnya ia bisa pamer di depan Chases. Tetapi pesawat ini sudah lama tidak digunakan. Jadi David mengatakan perlu diperiksa. Chases dan Abigail bertugas berjaga dari atas. Akibatnya, mereka melihat lautan zombie berlari menuju mereka. Chases buru-buru berlari untuk mengingatkan Megan dan suaminya bahwa mereka harus naik ke pesawat dalam 3 menit. Mereka tidak peduli apakah David telah selesai memeriksa dan memperbaiki. Melihat zombie semakin dekat, Abigail mencoba tetap tenang, mengandalkan ingatan samar. Ia benar-benar berhasil menyalakan pesawat. Tetapi saat itu, banyak zombie telah mengejar. Kecepatan lari mereka setara dengan juara lari jarak pendek. Mereka tampak ingin menghalangi pesawat. Chases dengan tegas menembak dan membunuh zombie yang baru saja memanjat. Abigail akhirnya memahami proses terbang. Jadi ia dengan mulus menerbangkan pesawat ke langit. Alpha menatap langit dengan ekspresi sangat rumit. Di pesawat, semua orang tersenyum bahagia karena mereka akan segera sampai di Boat Town. Tanpa diduga, 1 detik kemudian, ekor pesawat tiba-tiba berasap dan kemudian menukik langsung ke tanah. Beruntung, mereka mujur. Pesawat jatuh dari ketinggian terbatas dan ditopang oleh pohon, sehingga keempatnya hanya mengalami luka ringan. Namun, pesawat itu tidak lagi bisa digunakan. Jadi mereka harus melanjutkan berjalan kaki. Setelah berjalan sebentar, mereka sampai di stasiun kereta yang ditinggalkan. Setelah memastikan tidak ada zombie di sekitar, Chases memutuskan untuk beristirahat di sini malam itu. Pelabuhan dan Boat Town terletak di ujung jalan yang berlawanan. Mereka masih bisa melanjutkan perjalanan bersama untuk sementara waktu. Setelah menidurkan istrinya, David pergi ke gerbong kereta sendirian dan menurunkan celananya, memperlihatkan luka yang mengerikan. Ternyata ia digigit zombie belum lama ini. David tahu ia akan berubah menjadi zombie cepat atau lambat. Jadi ia berencana menembak dirinya sendiri. Tetapi memikirkan istri yang sedang hamil, ia membatalkan ide itu. Pagi berikutnya, Chases menyadari David bertingkah aneh. Saat tidak ada yang memperhatikan, Chases menarik celana David dan menemukan luka gigitan zombie. Tetapi Abigail terus mendesak mereka untuk pergi. Jadi ia hanya bisa sementara mengabaikannya dan tidak membunuh David segera. Malam tiba lagi. Kelompok itu secara tidak sengaja menemukan sebuah peternakan di depan mereka. Chases diam-diam mendekat dengan senjatanya. Tiba-tiba, pengeras suara di luar mengeluarkan peringatan. Setelah memastikan ada orang di dalam, Abigail langsung menuju pintu dan mengatakan mereka tidak memiliki niat buruk. Setelah mengetahui ada wanita hamil di kelompok mereka, pemilik rumah segera menurunkan kewaspadaannya. Setelah mengumpulkan semua senjata mereka, pria tua itu dengan hangat mengundang semua orang masuk. Tak disangka, pemilik rumah telah memasang sistem tenaga surya dan penyaring air hujan. Akhirnya Abigail bisa mandi air panas dan makan makanan lezat. Chases memanfaatkan kesempatan untuk mengisi daya laptopnya karena berisi foto dirinya dan istrinya saat hamil. Setelah melihat foto itu, Chases pergi mencari Megan dan mengatakan bahwa ia telah berubah pikiran. Ia akan mengawal mereka ke Boat Town, lalu membawa Abigail mencari pelabuhan. Saat itu, pemilik rumah membawa anggur dan air untuk semua orang.
Sudah lama mereka tidak memiliki waktu santai seperti ini. Tetapi setelah mengobrol sebentar, mereka menyadari ada yang tidak beres. Tak disangka, pemilik rumah percaya bahwa zombie adalah tahap baru evolusi manusia, predator teratas. Jadi mereka harus menguasai dunia seperti manusia yang dulu dengan rakus membunuh hewan lain. Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Hanya David yang semakin merasa tidak nyaman. Ketika pergi ke kamar mandi, ia menyadari penyakit telah menyebar ke seluruh tubuhnya. David kembali ke ruang tamu dan melihat ketiganya pingsan. Kemudian pemilik rumah menekan tombol pada perangkat di tangannya, membuat David merasa lemah dan tak berdaya. Ketika bangun, David mendapati dirinya dan rekan-rekannya tergantung. Ternyata pemilik rumah telah memasukkan pil tidur ke dalam minuman mereka. Dan identitas aslinya adalah seorang biologis bernama Norton. Setelah bertahun-tahun penelitian, ia telah menciptakan mesin khusus yang bisa mengendalikan perilaku zombie melalui gelombang infrasonik. Dan kelompok Chasez telah masuk ke dalam perangkapnya, sehingga mereka akan menjadi subjek eksperimennya. Setelah berbicara, Norton membuka kandang di belakangnya. Di dalamnya ada istrinya yang telah menjadi zombie. Ia mencoba menyalakan saklar. Dan zombie itu benar-benar mematuhi perintahnya dan menerjang Chasez. Tak disangka, David menggunakan kekuatan penyakit zombie di tubuhnya untuk membebaskan diri dari borgol, lalu mengabaikan kendali mesin dan berlari menyelamatkan kelompok Chasez. Melihat situasi tidak menguntungkan, Norton segera melarikan diri dan cepat menghilang. Chasez tidak ingin tinggal lebih lama di sini. Mereka menemukan mobil di luar dan mengemudi ke hutan. Tetapi bagaimana Chasez bisa memaafkan mereka? Ia mengendalikan zombie untuk mengejar mobil dengan cepat. Chasez mengemudi sangat kencang. Tetapi di tengah jalan mereka terhalang pohon tumbang. Saat itu, kelompok itu hanya bisa meninggalkan mobil dan berlari kaki. David tahu ia tidak bisa bertahan lebih lama. Jadi ia memutuskan untuk tinggal dan melindungi pelarian semua orang. Setelah mengucapkan beberapa kata kepada istrinya, ia dengan cepat menerjang ke tengah gerombolan zombie. Tetapi ini hanya menunda kejaran mereka sementara. Chasez harus menggendong Megan sambil bertarung dan berlari. Ketika mereka hampir tertangkap oleh zombie, mereka secara tidak sengaja melihat pos jaga manusia. Abigail menduga ini adalah kota yang mereka tuju. Mendengar suara, penjaga segera menembak dan membunuh zombie yang telah menyerbu wilayah mereka. Zombie Alpha segera menghentikan rekan-rekannya yang hendak mengejar karena di depan mereka ada air yang tidak bisa mereka lewati. Tak lama kemudian, kelompok Chasez naik perahu ke pusat camp. Megan akan melahirkan dan membutuhkan perawatan segera. Beruntung, tempat ini memiliki dokter dan ruang rumah sakit. Pagi berikutnya, mereka melihat seluruh penampilan camp ini. Banyak perahu besar terhubung membentuk basis jauh dari daratan. Chasez akhirnya bertemu dengan penanggung jawab camp, George, yang menyambut mereka untuk menetap di sini tetapi harus mengikuti serangkaian peraturan. Chasez segera berbalik dan pergi karena ia masih merasa pulau terpencil lebih bebas. Tetapi Abigail bertekad tinggal di sini. Ia sangat ingin hidup bersama teman-teman seusianya. Kemudian mereka berdebat sengit. Saat itu, dokter berlari mendekat untuk mengumumkan bahwa Megan telah melahirkan seorang putri. Tetapi karena kehilangan terlalu banyak darah, ia mungkin tidak akan hidup lebih lama. Chasez dengan sedih berlari ke ruang persalinan. Saat itu, Megan sangat lemah. Ia ingin menitipkan putri barunya kepada Chasez, berharap ia bisa tumbuh seperti Abigail. Chasez mengingat istri yang telah meninggal. Jadi ia akhirnya setuju dengan permintaan Megan. Ia tahu ia memiliki lebih banyak tanggung jawab di pundaknya mulai sekarang. Di sisi lain, Abigail dipandu oleh Rod. Ia akhirnya merasakan kegembiraan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia tidak menyangka sekelompok orang bisa minum dan menari dengan bebas di bawah musik yang indah. Jadi ia semakin bertekad untuk tinggal lebih lama di sini. Setelah bersenang-senang, Abigail secara tidak sengaja melihat Rod menyelinap ke ruang bawah perahu. Ia dengan penasaran mengikuti dan menemukan bahwa bagian bawahnya penuh dengan kabel dan bahan peledak. Ada detonator jarak jauh di tempat yang paling terlihat. Saat itu, Rod juga datang untuk menjelaskan, mereka telah menempatkan bahan peledak di seluruh ruang bawah perahu. Jika tempat ini diserang suatu hari nanti, penduduk akan melarikan diri melalui terowongan dan meledakkan seluruh tempat. Tetapi mereka tidak menyangka hari ketika mereka diserang akan datang begitu cepat. Norton membenci kelompok Chasez. Jadi ia menggunakan alat pengendali untuk bergabung dengan zombie Alpha. Dengan dukungan kecerdasan manusia, penghalang alami berupa air tidak lagi efektif. Sejumlah besar zombie berenang atau menggunakan perahu untuk menyerang Boat Town. Karena serangan itu sangat mendadak, penjaga kota mengalami kerugian besar. Penduduk tidak lagi memiliki keunggulan medan dan hanya bisa menjadi umpan zombie. Chasez khawatir tentang keselamatan Abigail. Jadi ia melawan arus untuk mencarinya. Ia menembak dan membunuh zombie sambil mencari. Akhirnya, ia melihat Abigail bertarung di dek. Tetapi karena sedetik kecerobohan, ia didorong jatuh ke dasar perahu oleh zombie. Norton muncul dengan bangga. Akhirnya ia menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Tetapi Chasez tidak diam menunggu kematian. Ia meraih tangan lawannya dan memukulnya keras. Mesin yang rapuh itu segera rusak dan tidak lagi bisa mengendalikan zombie. Akibatnya, Norton cepat terkoyak oleh zombie. Beruntung, camp ini telah menyiapkan rute pelarian, sehingga banyak penyintas melarikan diri melalui terowongan ke sisi lain sungai. Ketika mereka hendak meledakkan bom, Rod meminta mereka berhenti karena ia melihat Abigail masih di perahu. Saat melarikan diri, Chasez menggunakan dayung untuk menyingkirkan zombie Alpha. Saat itu,
Abigail secara tidak sengaja merebut gelang di tangan lawannya. Bukankah ini gelang yang ia buat untuk ayahnya? Tetapi Abigail tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Ia ditarik oleh Chasez ke dalam terowongan dan melarikan diri. Rod melihat Abigail telah melarikan diri dan cepat menekan tombol kendali jarak jauh. Seluruh Bowtown segera dilalap api. Tetapi pertempuran belum berakhir. Saat itu, George muncul. Dalam pertempuran sebelumnya, ia digigit zombie tetapi belum berubah. Anehnya, ia didorong jatuh dan terkoyak oleh zombie alpha. Tak disangka, ia juga selamat dari ledakan. Chasez segera menerjang untuk melawannya. Abigail mengambil senjata di tanah. Ia menyadari zombie alpha adalah ayahnya. Tetapi Chasez yang membesarkannya dari kecil juga dalam bahaya. Akhirnya, Abigail membuat keputusan untuk menembak alpha. Lagi pula, ia bukan lagi ayahnya. Ini juga membuktikan bahwa zombie wanita yang dibunuh Chasez sebelumnya adalah ibunya Abigail. Bisa dikatakan semua detail dalam film ini sangat tepat. Akhirnya, Chasez memimpin kelompok penyintas untuk melihat ke arah pulau terpencil di kejauhan. Mereka memutuskan untuk membangun pemukiman manusia baru di sana. Film berakhir di sini. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Jika kalian menyukainya, jangan lupa tinggalkan komentar tentang perasaan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.